Kalau memimpin 5 orang, si A tugasnya ini, si B ini, itu kalau 5 orang. Gampang. Kalau 5 orang. Kalau memimpin 100 orang, maka saya buatkan SOP. Tapi ketika mimpinnya 180.000, Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel ya. Kali ini Pak Anies bakal bongkar cara dia memimpin. Dan di sini Pak Anies membahas kriteria tentang seorang pemimpin yang baik itu bagaimana guys. Oke guys ya, langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Pak Anies, ini selama 5 tahun memimpin Jakarta kemarin. Ini guys sumber videonya dari Rudy Salim guys ya. Itu kan banyak problem dan banyak perkembangan yang begitu cepat Pak. Iya. Itu kesan-kesannya gimana? Apa sih yang Bapak paling nggak suka dari problem yang ditemukan itu, apa yang masih mungkin mengganjal sampai sekarang Pak? Gini, kalau saya sering sampaikan pada jajaran, yang saya sampaikan begini, yang saya tidak sukai adalah masalah yang berulang. Berulang karena tidak diselesaikan dengan benar. Keliru tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa, tapi jangan salah berulang. Jangan khawatir untuk bikin salah. Karena itu saya sering sampaikan pada jajaran, jangan khawatir bikin salah. Mencoba aja, tapi jangan kesalahan yang sama berulang. Don't make that mistake gitu. Nah, itu yang kalau saya dikatakan tidak sukai, itu situasinya. Kalau secara umum, saya melihat ini memimpin sebuah kota dengan 11 juta penduduk, dengan 180.000 jajaran, anggaran di atas. Ini contohnya Jakarta guys ya, 11 juta penduduk guys ya. 80 triliun per tahun. Jadi, this is a big business. It's very big. Urusannya besar ini. Nah, saya coba berikan gambaran nih. Kalau memimpin 5 orang, waduh kopiku habis. maka setiap orang saya kasih tugas satu-satu. Si A tugasnya ini, si B ini, itu kalau 5 orang. Gampang. Kalau 5 orang. Kalau memimpin 100 orang, maka saya buatkan SOP untuk 100 orang ini. Betul. Sehingga 100 orang ini bekerja mengikuti SOP. Betul. Nah, itu semua berjenjang dari 5 menjadi 100. Tugas tiap orang ada, begitu jadi 100 orang bikinnya SOP. Betul. Tapi ketika mimpinnya 180.000, di situ pakai aja itu kali Pak. bukan. Di situ pakai yang namanya value. Nilai. Kenapa? Karena di dalam sini ada puluhan pemimpin yang punya 100 pasukan yang pada bikin SOP. Mereka nanti akan bikin SOP ngikutin value yang kita berikan, arah yang kita berikan. Jadi ketika memimpin 180.000 orang, maka kita nggak ngasih tugas 180.000 orang satu-satu, nggak akan cukup waktunya. Berikan arah. Misalnya, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan petugas-petugas lapangan yang terkait dengan pemadam, bencana, dan itu. Mereka ketemu saya, Pak Anies sekarang manggilnya, Pak Anies, terima kasih sampai sekarang saya masih pegang Pak itu prinsipnya. Apa? Dia yang nyebutkan 3 kata. Siaga, tanggap, galang. Tanggap, galang. Langsung mereka terjemahkan. Siaga itu artinya bikin SOP ini gimana siaga. 2, tanggap. Bagaimana kalau ada kejadian tuh mereka merespon. 3, galang. Jangan kerjain sendirian. Galang semua gitu. Jadi diberikan arah. Kemudian prinsip keadilan untuk semua, keadilan sosial. Maka saya sampaikan nih, petugas yang menyiapin jalan, sudahkah jalan yang kita buat mencerminkan prinsip keadilan? Oh ya, oke. Kalau gitu mereka bikin SOP itu supaya mencerminkan prinsip keadilan. Sudahkah taman yang kita buat mencerminkan prinsip keadilan? Ini arahnya nih. Semua taman kita harus mencerminkan apa sih prinsip keadilan itu? Memberikan perasaan kesetaraan. Masuk ke taman tidak ada strata. Masuk ke taman semua perasaannya sama. Nggak ada kaya miskin, nggak ada perbedaan latar belakang. Sudahkah tercermin itu? Sudahkah transportasi umum kita mencerminkan nilai yang saya bawa, nilai keadilan sosial? Nah itu, dipegang nih. Semuanya kerjakan itu. Cek nih, perizinan usaha mikro kecil. Sudahkah perizinan ini mencerminkan prinsip keadilan? Lalu mereka ngecek, iya nih aturannya nggak mencerminkan prinsip keadilan, diubah nih. Jadi memimpin dengan strata yang berbeda itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya pernah memimpin yang skop paling kecil. Saya pernah menjadi ketua kelas itu 30 orang, 40 orang. Saya juga pernah memimpin yang skopnya 1.200, 1.500. Saya pernah membayangkan. Itu caranya berbeda. Ketika memimpin 180.000 jajaran,
dan sebuah kota yang 11 juta orang, pendekatan harus beda. Namanya tetap memimpin, hukumnya tapi metode yang digunakan tentu berbeda-beda. Nah, lalu kita harus ambil keputusan. Gimana kita ambil keputusan? Apa dasar kita ambil keputusan? Nah, kalau memimpin harus punya dasar. Kita memutuskan. Nah, saya gunakan empat hal ketika ambil keputusan. Faktor pertama, apakah mencerminkan keadilan? Ya. Itu harus adil. Oke. Yang kedua, kepentingan publiknya terpenuhi tidak? Yang ketiga, common sense-nya masuk nggak? Akal sehat masuk nggak? Ya. Jangan sampai kita nggak masuk akal nih yang kita putuskan. Ya, yang keempat, sesuai peraturan, regulasi, hukum apa enggak? Betul. Jangan dibalik. Kebanyakan orang bekerja, nomor satu lihat aturan hukum dulu. Peraturan dulu. Saya sering menemukan kenyataan di lapangan, peraturannya tidak sesuai dengan common sense, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, nggak sesuai dengan public interest. Jadi yang paling penting adil dulu. Adil, public interest, common sense, baru hukum. Nah, itulah memimpin kira-kira. Wow, ngeri banget guys ya. Saya juga baru tahu guys ya, ternyata begitu cara Pak Anies memimpin. Tapi guys, yang heran kenapa dia mau bongkar cara-cara dia memimpin nih guys. Dan dia mau mengedukasi semua orang guys ya. Ini benar-benar sangat mencerdaskan bangsa guys ya. Berarti setiap memimpin tuh beda-beda cara guys ya. Memimpin skala kecil beda, skala ini beda ya kan. Memimpin jajaran beda guys ya, nggak bisa sama rata gitu. Dan Pak Anies bisa menjelaskannya secara detail guys ya. Gila bener guys. Yang di luar nur guys, dia menjelaskan cara pemimpin mengambil keputusan, dan ini dia bilang cara dia guys ya mengambil keputusan. Itu yang harus pertama tuh ada nilai apa? Keadilan di situ guys. Wajib ada nilai keadilan. Wow, kemudian logika guys. Cerdas banget dan mencerdaskan semua orang guys. Dan saya baru dengar guys, ternyata beginilah seorang pemimpin memimpin guys. Berarti kalau misalnya cara dia ini diterapkan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut termasuk ke dalam golongan pemimpin yang adil guys ya, karena dia berasaskan keadilan dulu guys ya, bisa dirasakan semua orang guys ya. Malah guys, aku dengar bahwasanya Pak Anies ini dia menerapkan keadilan itu sampai ke level rumah tangga guys. Jadi rumah tangga itu juga harus merasakan keadilan, sampai orang Jakarta itu bangga ya, tinggal di Jakarta itu guys ya. Untung aku tinggal di Jakarta, sampai kayak gitu guys ketika dia menjabat jadi gubernur dulu guys. Wow guys, saya kira sangat jelas guys ya. Oke guys, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini, dan jangan lupa untuk memberi tanggapan, opini dan kritik guys di kolom komentar, karena itu bisa menjadi referensi bagi orang lain dan menambah ilmu pengetahuan orang lain guys, dan itu sangat bermanfaat banget guys. Oke guys, kalau ada salah kata mohon maafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terbongkar semua guys ya. Ternyata begitu cara memimpinnya. Ilmu baru.